Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Afrida Gen Fitriani dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu HR dan seberapa penting HR serta divisi-divisinya. Lalu nanti saya akan membuat POV sebagai HR bagian talent. HR, Human Research atau sumber daya manusia dalam bahasa Indonesia adalah divisi atau bagian yang sangat penting dari suatu perusahaan. Mereka adalah yang menopang dari kesuksesan suatu perusahaan. Tugasnya adalah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Selain itu, bertanggung jawab atas rekrutmen, pengembangan SDM. Tim HR juga berhak mengusulkan program kompensasi bagi karyawan yang berhasil memenuhi KPI perusahaan dalam periode tertentu. HR Human Research adalah bagian atau divisi pada perusahaan yang memiliki tugas serta tanggung jawab untuk mencari, merekrut, memberikan pelatihan kepada karyawan, penggajian, dan mengurus semua kebutuhan administrasi terkait karyawan. Divisi Human Research harus mampu melakukan segala hal untuk meningkatkan kualitas karyawan dan pada akhirnya bisa membuat mereka meningkatkan kemampuan dan skill dalam berkarir untuk berkembang. Ada beberapa divisi dalam HR, yaitu ada divisi talent yang berfokus kepada rekrutmen karyawan, yaitu seorang yang bertugas menjalankan proses rekrutmen. Ia akan mengumumkan info lowongan kerja di platform pencari kerja, media sosial maupun media lainnya. Lalu ada training development. Seorang training and development specialist memiliki keahlian tertentu, yaitu menangani pelatihan dan pengembangan karyawan. Tujuannya agar mereka meningkatkan produktivitas kerja. Lalu ada HR Business Partner. Tugasnya antara lain berjejaring dan merencanakan bisnis perusahaan agar lebih terarah. Mereka akan membentuk kebijakan, mengawasi penegakan, hingga berinteraksi dengan asosiasi sesama HR. Yang terakhir ada HR kompensasi dan benefit. Divisi ini yang memiliki tugas yaitu memberikan kompensasi dan benefit kepada karyawan. Saya akan mencontohkan seperti apa HR bagian talent atau HR recruitment. Saya mengambil contoh dari tugas terdahulu, yaitu dengan judul Perencanaan dan Pengadaan SDM PT Euphoria Blue Shift. Ini merupakan PT buatan saya dan partner waktu itu pada mata kuliah Perencanaan dan Pengadaan SDM dengan dosen pengapu Bapak Feby Arma Putra. Melakukan rekrutmen karyawan, sebaiknya dibutuhkan Manpower Planning atau MPP untuk mengatur segala mengenai tenaga kerja tersebut. Manpower Planning adalah sebuah perencanaan yang termasuk mengevaluasi, menyusun strategi, dan menilai keterampilan tenaga kerja di perusahaan. Biasanya ada di Manpower Planning adalah jabatan, pendidikan, jenis kelamin, usia, pengalaman kerja, serta sertifikasi, dan banyak hal lainnya yang termasuk Manpower Planning. Setelah menganalisa dari Manpower Planning MPP yang kita buat, kita bisa lanjut ke tahap rekrutmen dengan dua cara, yaitu rekrutmen dari sumber internal. Biasanya pada sumber internal, iklan lowongan kerja akan dipasang atau dipajang pada papan pemberitahuan perusahaan. Selain itu juga bisa dengan promosi karyawan atau referensi dari karyawan. Lalu bisa juga dari kandidat yang pernah melamar ke PT tersebut. Dan rekrutmen dari sumber eksternal biasanya sering ditemui pada media online seperti LinkedIn, aplikasi pencari kerja, lalu ada di media sosial, dan masih banyak media yang bisa digunakan. Juga lembaga-lembaga pendidikan pun bisa untuk rekrutmen
pada sumber eksternal. Lalu kita ke tahap review CV. Di review CV ini kita ada mereview CV, lalu ada kelengkapan surat-surat yang pelamar bawa seperti fotokopi KTP, fotokopi SKCK, ada fotokopi ijazah atau transkrip nilai, lalu ada surat-surat kebutuhan lainnya. Setelah bagian rekrutmen selesai, kita akan lanjut pada bagian seleksi karyawan. Seleksi karyawan yang saya gunakan yaitu dengan teori Mondi tahun 2008 dengan urutan pelamar rekrut, wawancara awal, review resume, tes, wawancara kerja, cek latar belakang, keputusan seleksi, dan pemeriksaan fisik, lalu individu dapat dipekerjakan. Di tahapan seleksi tersebut bisa saja pelamar tertolak, seperti pada wawancara awal dia tidak menunjukkan ketertarikan lebih pada bidang tersebut, bisa jadi karyawan tersebut akan tertolak langsung. Berikut adalah beberapa pertanyaan untuk interview tahap pertama. Berikut adalah form untuk pemeriksaan kesehatan. Setelah mengikuti bagian rekrutmen dan seleksi, calon karyawan diminta untuk menunggu 1-sampai seminggu untuk keputusan akhir yang akan dirembukan oleh pihak HR dan divisi terkait. Lalu setelahnya karyawan akan diberikan surat keputusan seperti ini. Lalu setelah itu karyawan bisa hadir untuk mengikuti pelatihan atau SOP. Terima kasih.